Cerita yang bikin gua kaget tuh berapa tahun yang lalu tuh gua punya dokter pribadi. Anaknya itu temennya Aska. Oke. Jadi Aska masuk ke UI, dia kuliah di US. Kejadiannya adalah besok dia mau kuliah di US. Besok mau terbang ke US. Ibunya dokter, ya, malamnya meninggal. Aduh. Oke. Pada saat gue dapet chat malamnya meninggal tuh, gue masih nggak yakin bahwa bener nggak sih ini anak gitu. Karena keadaannya si dokter ini ibunya cancer. Gue mikir salah tulis nih. Salah tulis, seharusnya ibunya gitu. Ya, setelah gue cek bla 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 bla, ternyata bener anaknya meninggal. Oke kan? Nah, gue nggak berani chat, gue nggak berani apa. Jadi kalau ada teman gue lagi begitu tuh gue nggak berani chat, karena gue tahu yang ngechat dia banyak banget dan capek. You repeat it the same shit again tuh pasti capek. Jadi yang gue lakukan cuma gue datang ke tempat persemayamannya, gue nggak ganggu. After that 3 bulan setelah itu gue ketemu, terus baru cerita kenapa. Oke. Ini dokter ya ibunya. Ya, dokter punya Dokter. Dan dia tuh punya klinik di rumah. Jadi ibunya cerita begini. Itu Mas Ded, saya turun rame-rame jam 4 pagi, rame-rame teriak-teriak. Saya turun, saya lari ke kamar ibu saya. Ibu saya nggak ada. Ternyata ibu saya ada di kamar anak saya. Saya kamar anak saya, itu semuanya teriak-teriak begini. Wah, saya juga, ayo cepet Pak, suruh defibrillator kan, suntikin apa namanya itu yang buat bangun tuh, ya kan? Suntikin adrenalin dan sebagainya. Itu saya cuma bisa duduk diam. Jadi semua udah teriak, ayo cepet. Saya ditarik-tarik, saya cuma bisa diam. Tahu Mas Ed kenapa saya diam? Dari lihat mukanya, saya tahu ini udah 4 jam kan. 4 jam kan, oke. Terus pertanyaan gue gini, meninggalnya kenapa? This is a big question kan? Ya. Kenapa tiba-tiba meninggal? Ya. Nah ini dokter loh ya. Dia bilang itu pada saat itu saya tuh sampai periksa dari atas leher sampai bawah kaki, Mas. Karena ini anak nggak punya penyakit, tidak punya penyakit sama sekali, sehat-sehat, baru ngobrol terus meninggal. Saya periksa dari atas kepala sampai kaki karena otak saya cuma satu, dibunuh. Oke. Karena tidak ada alasan meninggal gitu maksudnya. There's no reason for him to die, nggak ada alasan meninggal. Jadi akhirnya catatan meninggalnya itu cardiac arrest. Karena dia apa sih? Cardiac arrest, jantung. Padahal dia juga nggak punya, ibunya dokter tiap tahun ini check juga up semua, check up juga nggak punya jantung, tapi kan harus punya alasan meninggal kan. Jadi alasannya adalah cardiac arrest. Nah akhirnya terus gue push, ya udah dok. Jadi gini deh, give me reason kenapa meninggal. Kasih gue reason, lu kan dokter kan, masa sih nggak dapet reason mas gue. Lu tau gak jawaban dia apa? Kayaknya saya di prank Tuhan. Begitu dia ngomong gitu, like, oh shit. Terus kayaknya kalau kita masih bisa ketawa ketiwi, nikmatin begini dan sebagainya, pagi-pagi masih bisa minum kopi, Itu bisa bikin happy. nyantai itu kayaknya very small thing bisa bikin happy. Dan itu kejadian di gua 2 kali. Satu lagi dokter juga pak, dokter. Oke. Dia dokter, anaknya sakit di saat COVID. Nah, jadi lo kalau tahu dokter pada saat COVID itu lagi susah-susahnya. Karena Overload pasien apa? pasien overload, duit nggak ada. Karena kan nggak ada tuh orang datang internet batuk kayak atau apa kan nggak. Ini semuanya ngurusin begitu, kerjanya apa duit nggak ada dan sebagainya. Jadi duit nipis dan sebagainya. Anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit karena penyakit. Karena gue kenal banget sama nih dokter. Terus dia tuh intinya lah pada saat itu dia mau
istilahnya gini lah, kayak mau buka kita bisa lah, kita tahu kayak penggalangan gitu. dana. Kayak penggalangan dana. Terus gua nanya pada saat itu, dok ini berapa sih dok sebenarnya? Lu tuh butuhnya berapa duit? Gitu. Ini dia tuh butuh sekitar, gua lupa, anggaplah 150 sampai 200 juta. Terus gue bilang sama tuh dokter, dok gini deh, gue tutup aja dulu deh. Yang penting anak lu masuk rumah sakit, operasi dulu, ini dulu. Iya. Udah nih gue tutup nih, gue lupa ya totalnya, anggaplah 150-200 gue tutup. Udah nih gue lupakan segala sesuatunya. After that, 2 minggu setelah itu, gue dapet chat dari itu dokter. Dia bilang, Om Ded, mau ngabarin aja nama anaknya disebut, gue nggak nyebut di sini ya, udah nggak ada. Gue baca kan kaget kan, begitu gue baca kaget, akhirnya gue telepon tuh dokter, reaksi pertama gue mengatakan bahwa turut berduka cita, terus yang kedua adalah I'm very sorry gitu. Karena gue berharap dengan gue bantu pada saat itu bisa tertolong. Nah, lu tau nggak jawaban tuh dokter? Ini yang bikin gue shit lah. Dokter itu jawab gini, bro, gitu. Lu nolong gue itu. Terus diem. Terus gue telepon dong, gue bilang enggak bro gitu. Ternyata ya masih meninggal juga. Dan dia jawab gini, enggak bro, lu nolong gue. Duit 150 juta itu ngasih gue waktu 9 hari untuk gue ketemu anak. Oh, begitu dengar gitu, anjir. Jadi kalau kita ngitung duit itu ngasih dia waktu 9 hari untuk ketemu anaknya, berarti kan every single day counts. Nah yang kita lupa tuh kan kadang-kadang single day count-nya ini kita lupa ya. Lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Ya gitu, hidup. Makanya kalau ditanya what make me happy ya everything, kayak same thing lah, kayak gue hari ini mau kesini gitu, gue dari kemarin udah antusias banget, udah happy banget. I don't know what gonna happen.